teman-teman, saya Elsa Fiana, mahasiswa semester 3 Pendidikan Agama Islam UINSEISU Purwakarta semester 3 PAIC dengan NIM 2113. Teman-teman, gak asing lagi kan dengan istilah multimedia. Mengenai multimedia, bagi para peserta didik itu realitas kekinian, perlu dipahami sebagai simbol perubahan yang sedang berlangsung, di mana teknologi multimedia itu telah dimanfaatkan untuk merancang model pembelajaran yang bervariasi dan fungsional. Nah, kemajuan teknologi multimedia itu memberikan kita peluang bagi guru untuk menyusun bahan ajar interaktif. Nah, gunanya untuk apa? Guna mendukung proses pembelajaran mereka di kelas. Nah, ditemukan bahwasanya siswa akan menunjukkan hasil pembelajaran yang lebih baik jika mengintegrasikan informasi secara verbal dan visual. Nah, hal itu akan membuat siswa lebih memahami materi dengan baik. Nah, penggunaan gabungan antara narasi dan animasi itu menghasilkan pemahaman yang siswa akan lebih baik daripada pengajaran tradisional. Nah, bahan ajar yang disajikan harus dapat memenuhi kriteria yang ideal bagi siswa. Di antaranya seperti konten yang sesuai dengan tingkat usianya dan kebutuhan siswa, menarik bagi siswa, mudah dipahami, bahan ajar yang sistematis hingga memudahkan siswa dalam mempelajarinya, dan penggunaan kosakata dan dalam gaya penulisan yang jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Nah, adanya perubahan teknologi membawakan kita paradigma baru pada konsep bahan ajar, termasuk multimedia. Nah, multimedia adalah media terkontrol oleh komputer berisi gabungan teks, grafis, gambar diam atau bergerak gitu dalam video, animasi, audio, dan media lainnya, di mana setiap jenis informasi itu bisa kita paparkan, disimpan, dikirim, dan diproses secara digital. Nah, persoalan dan kendala dalam proses pembelajaran itu diharapkan kita diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikemas secara menarik. Nah, di bidang multimedia pendidikan ini yang membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sebagai produk teknologi informasi, nah multimedia sendiri itu telah menawarkan alternatif berupa bahan ajar yang dapat digunakan dan diakses oleh peserta didik dalam bentuk software. Nah, persoalan dan kendala proses pembelajaran itu diharapkan diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi multimedia pendidikan yang dikemas secara menarik. Nah, dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran itu teori psikologi pendidikan kognitif. Mengapa demikian? Karena menggunakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar itu menjadi lebih maksimal. Nah, fungsi kognitif itu penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Teori kognitif itu adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses pembelajaran. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi itu menunjukkan pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif itu menyatakan bahwa proses pembelajaran terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang. 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Juga keunggulannya dan kelemahannya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada aplikasi Classroom. Kelebihannya itu mobilenya friendly, mengelola tugas dengan baik, dan filenya itu masuk ke G Drive. Seluruh file yang ada di Google Form itu dengan file yang berbentuk DOC, MP4, PDF maupun ZIP itu secara otomatis masuk ke dalam G Drive. Nah, sehingga penggunanya itu nggak perlu ribet lagi mencari file-file
di Google Classroom di tempat penyimpanan lain. Kekurangannya itu tampilannya terlalu sederhana dan kurang menarik bagi peserta didik. Kalau misalkan error apabila Google Drive itu penuh. Kelebihannya juga ada waktu mengirimnya itu tugas dapat diatur bebas. Dan yang kedua ada Gmeet. Gmeet seringkali kita gunakan ya teman-teman. Gmeet itu gratis untuk pengguna Google yang mendukung hingga 100 peserta, banyak sekali teman-teman. Nah selain itu batas waktu untuk penggunaannya adalah 60 menit. Nggak seperti Zoom. Kalau Zoom kan dibatasi gratisnya 40 menit. Nah itu keunggulan utamanya platform Gmeet itu dibandingkan aplikasi per pesan itu seperti kayak Google Hangout, Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber, dan Telegram sebagainya itu adalah bahwa Gmeet itu menyertakan tools yang komprehensif untuk produktivitas dan interaktivitas. Nah, kekurangannya itu kekayaan fitur dan aplikasi dalam Gmeet ini itu nggak disangkal, merupakan kayak manfaat utama penggunaan Google Meet. Namun, dibandingkan dengan layanan dan aplikasi video call lainnya, itu seperti Zoom, list fitur itu harus ditingkatkan dan diperluas untuk produktivitas, interaksi dan kolaborasi jarak jauh. Kelemahan lain dari Gmeet itu adalah menghabiskan banyak sumber daya hardware, kayak perangkat dengan prosesor itu usang dan memori akses acak, akan kesulitan menjalankan konferensi video. Nah yang ketiga ada Canva. Nah Canva itu bisa diakses menggunakan web dan juga Android. Tersedia banyak template, tinggal kita edit. Nah kekurangannya itu hanya bisa diakses secara online ya, kayak tadi di web. Beberapa fitur itu baru bisa diaktifkan atau diakses itu dengan akun premium, dan juga butuh sinyal internet yang stabil. Nah teman-teman, cara menggunakan aplikasi Canva ini sangat mudah banget ya teman-teman. Nah yang pertama teman-teman itu kalau mau menggunakan web itu menggunakan www.canva.com, terus kalian langsung login. Dan kalau misalkan teman-teman mau menggunakan aplikasinya langsung, itu bisa di-download dulu di Play Store. Kalau di HP itu bisa Android, yang iPhone juga bisa, juga MacBook, terus laptop juga bisa, di PC bisa. Nah itu setelah kalian download, kalian langsung login menggunakan email kalian masing-masing. Nah udah langsung jadi. Nah sekarang kalian tinggal pilih-pilih template, kalian tinggal edit, itu sangat mudah banget kan kalau menggunakan aplikasi Canva. Nah Canva ini bisa MP4, PPT, MP3 juga bisa teman-teman. Nah itu dari saya, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.